Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah laporan dan informasi telah kami siapkan ke hadapan Anda. Di antaranya pasca longsor Jumat sore kemarin, Jalan Palupuah Bukit Tinggi masih dinyatakan rawan longsor. Mengawali Kababi TV edisi hari ini, dilanjutkan dengan rekonstruksi pembunuhan di wilayah hukum Polresta Padang Panjang. Bersama saya Syafarul Ihsan, kita simak laporan selengkapnya. Hujan deras yang mengguyur daerah Palupuah, Kabupaten Agam sore kemarin membuat terjadinya sejumlah longsoran. Selain menutupi badan jalan, longsoran Jumat sore kemarin menghancurkan satu rumah masyarakat dan dua lainnya terancam runtuh karena telah berada di sisi bukit. Berikut laporannya. Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam Jumat sore kemarin mengakibatkan terjadinya sejumlah longsoran. Setidaknya terdapat 8 titik longsoran. Dari peristiwa longsor itu tidak ada korban jiwa dan dilaporkan satu rumah hancur diseret lumpur hingga menutupi badan jalan, sementara dua rumah terancam runtuh karena telah berada di sisi tebing. Menurut keterangan masyarakat, longsor terjadi tiba-tiba pada Jumat sore pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, di mana sebelumnya hujan mengguyur daerah ini sejak pagi harinya. Lumpur dari longsor tersebut masuk ke sejumlah rumah masyarakat dan menutupi jalan hingga menimbulkan kemacetan panjang ketika itu. Sampai lari pulang ke rumah lama, itu tuh titik sudah lapor tuh, menantu tuh mah capek lah pulang ke situ ciknya. Saya udah malam ya. Sebelum kejadian tuh lado rata-rata ya mak, lado tandu ya. Lado. Dia pas hujannya petang menantu menengok yang nang sekali kok mas Babe. Kasih itu ke janjang tuh tinggi ya, tinggi awak ayo ada turun dari. Itu kini kok masih gak semua awak ayo kan ada lalu tuh. Aja dari tadi yang belakang. Masyarakat yang berada di lokasi rawan telah dievakuasi dan dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Sekretaris Nagari mengakui saat ini pemerintah Nagari dan kecamatan masih melakukan upaya antisipasi longsor lanjutan. Kalau untuk sementara mungkin kita akan ada rapid setingkat Nagari beko. Jadi kita saja Jorong ini kan sedang mendata semua kerusakan. Jadi nanti kita musyawarahkan bahwa langkah untuk selanjutnya untuk yang lebih mendasar kini kan masalah tempat tinggal. Kalau masalah area persawahan memang banyak juga yang kena Sekretaris Nagari Kota Rantang Ulil mengatakan longsoran ini selain menutupi ruas jalan juga merusak beberapa hektar lahan pertanian dan sawah milik masyarakat. Ruas jalan Bukit Tinggi Palupuah kembali normal pukul 4 pagi hari setelah alat berat didatangkan membersihkan ratusan kubik tanah dan pohon yang tumbang. Tim Liputan Bukit Tinggi TV melaporkan. Polresta Padang Panjang menggelar rekonstruksi ulang pembunuhan berencana di Batipuah yang menjadikan dua kakak beradik B dan M sebagai tersangka utama. Keduanya terancam hukuman mati atas perbuatan yang dilakukan di akhir tahun 2009 tersebut. Polresta Padang Panjang melakukan rekonstruksi ulang atas pembunuhan berencana yang dilakukan dua kakak beradik B dan M. Tersangka B 25 tahun seperti diberitakan sebelumnya melakukan aksi ini dibantu oleh adik kandungnya sendiri yang saat itu masih duduk di kelas 3 SMP. Dalam reka ulang kejadian bersama Satuan Polresta Padang Panjang dan penyidik serta pengadilan itu terlihat, meski tujuan utama mereka adalah untuk merampok seorang toke unggas di daerah Batipuah, Kabupaten Tanah Datar, Bustami Datuk Sati, 52 tahun,
Namun pembunuhan telah direncanakan sebelumnya oleh tersangka dengan menyiapkan beberapa alat bantu seperti potongan balok kayu dan lainnya. Masih kegiatan hari Jumat. Boy. Oke. Berarti ya kali bagus ketemu. Coba. 15 korban apa ngomongnya? Korban dibunuh setelah datang langsung ke kediaman tersangka di Jorong Batanggadih, Batipuh, Baruah yang mengaku berpura-pura hendak menjual beberapa unggasnya ke korban. Di saat korban sibuk mengamati ayam yang hendak dijual dan saat proses transaksi itulah, kedua tersangka menghajar korban dengan balok kayu berupa beberapa kali pukulan ke arah kepala untuk selanjutnya korban dimasukkan ke dalam karung goni dan dibuang di daerah Jorong Subangana. Bukan kasiko, bukan kasiko. Bau siko. Terus? Tuh. Sudah. Itu sih Pak. Ikut agak itu mencekok. Agak itu. Pintu terhadap yang kena kunci. Bapak tak. 61. Masuk karung dari kaki. Rekonstruksi ulang ini menunjukkan langsung kejahatan yang dilakukan tersangka untuk merampas harta dari korban yang sering membawa uang guna setiap transaksi yang dilakukannya. Kapolresta Padang Panjang melalui Kasat Reskrim AKP Abdurrahman menyatakan kedua tersangka dijerat pasal berlapis atas perbuatan yang mereka lakukan. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, serta diancam dengan hukuman mati. Tim Liputan Bukit Tinggi TV melaporkan. Pemirsa, walaupun sulit dipahami secara ilmiah, namun profesi berikut ini ternyata banyak membantu kegiatan-kegiatan masyarakat di daerah. Sebut saja profesi pawang hujan. Apa profesi ini? Berikut liputannya. Meski sulit dipahami secara ilmiah, namun profesi satu ini sangat dikenal di tengah masyarakat di Sumatera Barat, terutama di daerah-daerah yang masih kuat memegang filosofi adat tradisionalnya. Profesi ini kemudian dikenal dengan nama pawang hujan. Dengan kuasa pencipta, pawang hujan ini mampu mengendalikan hari agar tidak hujan seperti yang dipraktekkannya di beberapa kegiatan besar. Kemampuan ini sulit dipahami, namun kenyataannya benar adanya. Dalam prakteknya, pawang hujan ini menggunakan sejumlah ramuan dan doa melalui media sebuah unggun api dan dimasukkan bahan ramuan seperti merica, garam, dan lain sebagainya. Hujan lebat seketika berhenti, bahkan situasi berubah, terang disinari matahari. Percaya atau tidak, tapi kenyataannya benar. Itulah pawang hujan. Di daerah Lasi, Canduang, Kabupaten Agam, siapa yang tak kenal dengan Inyi Lasi? Ia mengakui mampu memindahkan atau mengisah hujan ke daerah lain dengan perantara kekuatan magic dan kuasa pencipta. Hari, bang hari mungkin nak batahan hujan, nak berkisahan. Berkisahan tu pertama dimasukkan sepadai padi, sepadai api, merica hitam, komen yang putih, tanah balerang. Itu kayu, tu dimasukkan garam, atau dikipih dan indak batahan tu. Berkisahan awak cara sekolah berkisahan ke setapuang tu. Dia sampai padam api. Jadi tahan nyak sampai kilo punya. Oh, itu sampai ucara bisa ini. Ya. Cukup orangnya mulu cukup. Jam 2 lah.
Mesti ni itu trio. Itu seketik tu lah. Ya. Syarat tu dia sampai tinggal. Kalau ikan ciang orang pipis ni takut pipis. Nak jual ia basuh saya takut lah kok. Kalau tutur jangan kali. Ayo. Kalau ada orang berarti orang lain tahu ke berarti. Itu tahu orang asal awak kamu orang tahu orang Jawa. Dalam kegiatannya, menurut keterangan Inyelasi, ia banyak diundang oleh lembaga dan masyarakat membantu kegiatan terutama mengatasi hujan lebat yang terus-menerus terjadi. Tim Liputan Bukit Tinggi TV melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya akan hadir setelah pesan-pesan berikut ini. Pemerintahan kota terus melakukan upaya dalam menghadapi AFTA perdagangan bebas antara ASEAN dan China, salah satunya dengan meningkatkan produksi bordir yang ada di kota Bukit Tinggi. Perdagangan bebas antara ASEAN dan China telah dimulai pada awal Januari ini dan semakin mencemaskan sejumlah pelaku industri Sumatera Barat, tak kecuali pelaku industri di kota Bukit Tinggi sendiri. Dan untuk menghadapi dampak AFTA bagi produk dalam negeri, maka pemerintahan kota Bukit Tinggi mengadakan sejumlah kerjasama dengan pemerintahan Jepang. Kerjasama ini bertujuan guna meningkatkan produksi bordir yang dikelola oleh sejumlah UKM di kota Bukit Tinggi. Iya, memang demikian. Ya. Banyak cara, bukan hanya bordir saja. Tapi salah satunya ya. Salah satunya ya, semua produk-produk kita itu harus bermutu dan berkualitas. Kalau enggak tergilas oleh AFTA yang sudah masuk, yang sudah sejak lama, globalisasi, orang semakin berkreativitas, semakin bermotivasi. Kalau kita diam saja itu saja ya kalahlah kita. Sementara itu dalam kesempatan ini juga dikukuhkan 35 pengurus yang akan menangani kerjasama dengan negara Jepang ini, yang terdiri dari pelaku industri maupun pelaku pariwisata sendiri. Tim Liputan Bukit Tinggi Televisi melaporkan. Mengenang kembali gempa 30 September 2009 kemarin, sejumlah kalangan terus mengadakan berbagai kegiatan yang menunjukkan rasa empati pada korban gempa. Salah satunya dengan peluncuran buku kumpulan puisi Musibah Gempa Padang dari sastrawan asal Malaysia Dato' Ahmad Kamal Abdullah di Rumah Puisi Taufik Ismail Ayaange, Tanah Datar. Bertempat di Rumah Puisi Taufik Ismail Ayaange, Tanah Datar, pada Sabtu pagi dilaksanakan acara peluncuran buku Musibah Gempa Padang yang ditulis oleh salah satu sastrawan Malaysia, Dato' Ahmad Kamal Abdullah. Di mana dalam buku yang terdiri dari 160 halaman ini terkumpul puisi-puisi tentang gempa dari sejumlah penyair yang berasal dari Indonesia, Malaysia maupun dari Singapura. Dalam kegiatan yang berpusat di ruang pertemuan tersebut, peluncuran buku ini ditandai dengan pembacaan puisi-puisi gempa oleh sejumlah penyair Sumbar yang hadir pada kesempatan ini. Mengenai peluncuran buku ini, Tan Sri Kamapia, salah satu donatur dari penerbitan buku ini, mengatakan dari penjualan buku ini akan disumbangkan kepada korban gempa dan difokuskan ke daerah Pariaman. Sebenarnya apabila kita melihat bahawa masa-masa gempa yang berlaku di Padang ini, kita terasa terpanggil untuk sama-sama menyertainya. Sebab itulah apabila Datuk Kamala mengajukan supaya sebuah puisi, sebuah koleksi puisi untuk dijadikan kenangan sempena dengan gempa ini, yang mana satu penderitaan yang amat sangat, PMB terpanggil untuk menyumbang bersama. Sebab itulah kita bersedia menaja penerbitan buku Gempa Padang ini. Jadi kita... Sementara itu, Dato' Ahmad Kamal Abdullah mengharapkan dengan adanya buku ini semakin mempererat hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Ya, sekurang-kurangnya mereka akan melihat ini bahawa Malaysia itu mencintai Indonesia dan hubungan
silaturahmi antara kedua negara ini akan menjadi lebih baik dan kita nipiskan perbedaan tapi tebalkan rasa persaudaraan dan cinta kepada negara dua serumpun ini yang mempunyai dasar satu bahasa, satu budaya dan satu cita-cita untuk keunggulan Nusantara. Ranah Minangku, merak kuncup sayap, angkara apa ini? Sarang ranak dalam badai, gelas arak tersepai, gelinding menghentak dinding. Bukan dua sahabat berdakapan, maklum senyum akhir menafsir musibah. Degup jantung diri, denyut nadi, tancap pelati, tasbih dan zikir. Mampukah kalian berpikir? Dalam penderitaan ada bahagia, dalam kesusahan. Sementara angin mengemas sisa-sisa panas ke dalam lipatan sepi. Tim Liputan Mungkin Ingin Televisi melaporkan. Pemirsa, demikianlah kabar BTV edisi hari ini. Seluruh kerabat kerja dan tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Saya Chafarul Ihsan, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.